Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aina Yana Safira dengan NIM 60012333054. Di sini saya akan menjelaskan mengenai asesmen 1, mata kuliah dasar ilmu data. Yang pertama, kita melakukan import library dari import pandas SPD, import nampi S6NP. Lalu kita load dataset melalui Google Drive yang telah diberikan pada dataset ilmu data. Lalu kita load data Google Drive menggunakan DF sama dengan PD read CSV. Lalu kita print DF. Untuk soal pertama, diminta untuk melakukan proses fitur atau label encoding. Jelaskan tujuan dan alasan kenapa proses fitur encoding perlu dilakukan pada dataset ini. Menurut saya, proses fitur label dan encoding diperlukan untuk menyeragamkan rentang nilai datanya. Lalu, kita memilih fitur dari kolom H hingga osteoporosis menggunakan X sama dengan df.log. Lalu, memilih kolom ID sebagai label, Y sama dengan df ID. Lalu, kita tampilkan menggunakan print X. Lalu, kita import panda SPD from SQLM Preprocessing Import Label Encoder. Lalu, kita load data. Lalu, cek tipe data menggunakan print dft di types. Lalu, fitur kategorikal yang perlu di-encode pada kategorikal underscore feature sama dengan rest ethnicity, body weight, calcium intake, vitamin D intake, dan lain sebagainya. Dan one hot encoding untuk fitur kategorikal, df sama dengan pd.getDummies df kolom categorical features. Untuk melihat hasilnya, kita print df head. Ini adalah outputnya. Untuk soal nomor 2, diminta untuk melakukan pemisahan fitur dan label. Jelaskan tujuan dan alasan kenapa proses pemisahan fitur dan label perlu dilakukan pada dataset ini. Jawabannya untuk menyeragamkan dataset yang mentah supaya konsisten dan terbaca. Lalu kita lakukan proses pemisahan fitur dan label melalui raw underscore x sama dengan df kolom 0 hingga 9. Itu merupakan fitur dan labelnya menggunakan raw underscore y sama dengan df h hingga osteoporosis. Lalu kita membersihkan nilai 0 dengan 0 menggunakan np nan to num. Lalu kita print clean x dan clean y-nya, berikut adalah outputnya. Untuk soal nomor 3, diminta melakukan pemisahan data training dan data testing. Jelaskan tujuan dan alasan kenapa perlu pemisahan data training dan data testing perlu dilakukan pada dataset ini. Untuk membedakan data yang masih bisa dilakukan pengujian. Lalu kita melakukan proses pemisahan data training dan data testing menjadi 70% data training dan 30% data testing menggunakan from sklearn model selection import, lalu train test split hingga xtrain, xtest, ytrain, ytest sama dengan train test split x, y, test size 0,3 karena testingnya 30%, lalu random state sama dengan 0. Lalu kita print masing-masing variabelnya seperti xtrain shape, xtest shape, ytrain shape, ytest shape, hingga muncul outputnya seperti ini. Untuk soal nomor 4, diminta melakukan proses fitur scaling. Jelaskan tujuan dan alasan kenapa fitur scaling perlu dilakukan pada dataset ini. Jawabannya adalah untuk menyeragamkan skala dalam kurung fitur-fitur dalam set. Lalu kita import library untuk membagi dataset menggunakan train test split dan data training dibagi 70%, testing 30%. Lalu kita tampilkan hasilnya menggunakan xtrain. Lalu kita pada bagian ini saya error, jadi saya akan membacakan yang jawaban yang benarnya. Dari from sklearn preprocessing import image max scalar, lalu memilih fitur dan label. X sama dengan df kolom 3 hingga 14.
itu merupakan fitur dari kolom 3 hingga 14. Lalu Y, DF, ID itu merupakan targetnya yaitu ID. Lalu kita menyeragamkan rentang nilai fitur menggunakan min-max scalar. Scalar sama dengan min-max scalar, fitur range 0 hingga 10. Lalu X sama dengan scalar fit transform X, yaitu melakukan scaling pada fitur X. Lalu kita tampilkan hasilnya. Lalu nomor 3, nomor 5, diminta untuk melakukan proses reduksi dimensi data dan visualisasi di 3 dimensi. Untuk soal pertama, jelaskan tujuan dan alasan kenapa proses reduksi dimensi data perlu dilakukan pada dataset ini. Tujuannya adalah reduksi dimensi mengurangi jumlah fitur tanpa kehilangan informasi penting, mempercepat pemelatihan model dan mencegah overfitting. Untuk alasannya, mengurangi dimensi kehilangan noise dan korelasi antar fitur serta meningkatkan performa model, terutama pada dataset yang banyak fitur. Lalu di sini kita melakukan proses reduksi dimensi dan visualisasi data. Untuk import Plotly Express SPX, import NumPy SNP, import Pandas SPD. Lalu kita import PCA dan import standard scalarnya. Lalu kita load dataset melalui CSV yang ada di Google Drive. Lalu pilih fitur numerik yang relevan dengan PCA menggunakan select the types, yaitu untuk memilih kolom numeriknya saja. Untuk standarisasi datanya, kita menggunakan scalar sama dengan standar scalar, Xscale sama dengan scalar fit transform X. Lalu kita reduksi dimensi menggunakan PCA. PCA sama dengan PCA N components sama dengan 3, yaitu mengurangi menjadi 3 dimensi. X PCA sama dengan PCA fit transform X scalar. Membuat data frame hasil PCA, DF PCA, PD data frame. Untuk kita membagi menjadi 3 kolom, PC1, PC2, PC3. Lalu visualisasi data dalam 3 dimensi menggunakan Fig, PX Scatter 3D, lalu akan lalu kita buat title menjadi PCA 3D Visualization, lalu kita tampilkan menggunakan Fig Show. Lalu kita menampilkan explain variance untuk PCA menggunakan print explain variance ratio, lalu masukkan PCA explain variance rasionya. Lalu untuk nomor C, berikut ini adalah grafik eh, trend explain variance dari PCA untuk dataset ini. Jelaskan maksud dari grafik trend tersebut. Explain variance menunjukkan seberapa besar kontribusi setiap komponen utama dalam menjelaskan variabilitas data. Semakin tinggi variance, semakin penting komponen tersebut. Lalu grafik explain variance menggambarkan persentase variansi yang dijelaskan oleh setiap komponen, menunjukkan seberapa banyak komponen rendah bisa menggantikan komponen tinggi dalam menjelaskan data. Lalu kita beralih ke membuat objek PCA-nya. PCA sama dengan PCA dalam kurung. Melakukan fitting PCA pada data training Xtrain untuk menghitung komponen utama menggunakan PCA.fit dalam kurung Xtrain. Lalu kita menghitung explain variance kumulatif dari setiap komponen utama. np.consum digunakan untuk menjumlahkan variansi yang dijelaskan dari setiap komponen sebagai berikut. Lalu kita membuat grafik area untuk menunjukkan tren kumulatif explain variance. X adalah nomor komponen utama, Y adalah kumulatif explain variance. X-range 1 EXP var kumul shape merupakan nomor komponen utama dimulai dari 1. Lalu untuk Y sama dengan EXP var kumulatif explain variance. Lalu kita beri label pada komponen pada sumbu Y yaitu komponen, sumbu sumbu X merupakan komponen dan sumbu Y merupakan explain variance. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.